Assalamualaikum Pak dan selamat pagi. Waalaikumsalam dok, selamat pagi. Jadi perkenalkan saya Dr. Wawan yang bertugas di klinik mata pada hari ini Pak. Atas Iya. nama Bapak siapa? Bapak Budi dok, Umurnya berapa tahun Pak? 34 tahun dok, Kalau boleh tahu pekerjaan sehari-harinya sebagai apa? pegawai negeri. Baik, jadi Bapak Budi, nanti kita akan melakukan tanya jawab atau anamnesis di mana tujuan dari kegiatan ini untuk mengetahui atau mengarahkan saya penyakit apa yang sebenarnya Bapak alami terkait dengan semua gejala-gejala atau keluhan yang Bapak sampaikan nanti. Nah, Iya. dengan dari situ juga kalau kita sudah tahu diagnosisnya, kita juga bisa memilihkan pengobatan yang tepat terkait dengan penyakitnya Bapak. Nah, jadi di sini saya minta kerjasamanya Bapak untuk menjawab pertanyaan saya dengan sejujur mungkin. Adapun Bapak tidak perlu khawatir tentang semua informasi yang Bapak sampaikan, kami akan jamin kerahasiaannya Pak. Jadi bagaimana Pak, bersedia? Bersedia ya Baik, dok. jadi kita mulai deh Pak. Ada keluhan apa? Ada yang bisa saya bantu Pak? Mata saya merah dok. Baik. Jadi mata merah sudah berapa hari kita rasakan ini keluhannya Pak? 3 hari dok, dan saat ini agak memberat nih dok, saya rasa dok. Ini Pak, matanya merah, Bapak alami di kedua matanya atau di salah satunya saja Pak? Di salah satunya dok, di sebelah kiri dok. Tapi Pak, ini keluhan tak atau matanya merah ini secara tiba-tiba Pak atau berangsur-angsur Pak? Secara tiba-tiba ya dok. Kalau Bapak ingat, kapan pertama kali ini keluhannya muncul Pak? Kurang tahu ya dok. Mungkin saat saya beraktivitas. Oh, jadi langsung merah jadi begitu Pak? Iya dok. Oh, iya. Kira-kira apa yang memperberat dari keluhannya Bapak ini? Saat beraktivitas dok. Oh, memberat saat aktivitas dia. Selama Bapak rasakan keluhannya, apakah Bapak sudah berobat atau konsumsi obat-obatan? Belum pernah dok. Sebelumnya pernah dirasakan keluhan seperti ini Pak? Belum pernah juga Oh, dok. nggak pernah dia. Bagaimana dengan penglihatan Kak? Penglihatan tak apakah menurun atau ada gangguan Pak? Alhamdulillah enggak lagi dok. Ada. Selain itu apakah Bapak ada keluhan seperti misalnya air mata yang keluar berlebihan atau mungkin kotoran mata yang berlebihan Pak? Tidak ada juga. Tidak ada. Atau mungkin Bapak merasakan adanya silo pada matanya Bapak merasakan adanya nyeri pada matanya Bapak, ada rasa mengganjal seperti mata berpasir, atau mungkin Bapak rasakan ada gatal-gatal pada matanya Bapak? Hanya anu ya dok, gatal-gatal biasa dok. Oh, gatal-gatal biasa. Baik Pak, selain mata merah ada keluhan lain yang kita rasakan? Tidak lagi dok. Tapi Pak, sebelumnya ada riwayat trauma pada mata tak? Tidak ada juga dok. Ada riwayat tak pakai kacamata Pak? Tidak ada dok. Kalau riwayat operasi pada mata ada? Tidak ada juga dok. Kalau riwayat alergi Pak ada? Alhamdulillah tidak ada juga dok. Apakah Bapak punya riwayat menggunakan obat tetes mata ataupun mungkin obat-obat yang digunakan dalam jangka waktu yang lama? Tidak. Oh, tidak ada juga dek. Baik. Kalau riwayat penyakit dahulu Pak seperti mungkin penyakit gula, tekanan atau penyakit tiroid ada? Tidak ada dok. Tidak ada. Baik Pak, terakhir dek. Bagaimana riwayat dalam keluarga Pak? Apakah ada yang mengalami gejala sama seperti yang Bapak rasakan sekarang? Ada dok. Kalau salah kakak saya dok, tapi keluarnya sudah tidak ada dirasakan selama seminggu ini. Oh, baik dek. Jadi saya ulang nih Pak, atas nama Bapak Budi, umur 34 tahun, pekerjaan sehari-hari sebagai pegawai di kantor. Iya dok. Baik, dengan keluhan ini mata merah yang dirasakan 3 hari dan semakin memberat. Iya dok. Ini pada mata kiri dan terjadi secara tiba-tiba. Ini memberat pada saat Bapak beraktivitas, belum ada obat-obat yang dikonsumsi atau melakukan pengobatan sebelumnya. Ada rasa gatal-gatal yang normal pada mata, tidak ada riwayat trauma, tidak ada riwayat alergi, tidak ada riwayat penggunaan kacamata, ataupun riwayat operasi dia. Iya dok. Kemudian untuk riwayat penyakit terdahulu tidak ada, dan riwayat pada keluarga ada kakak dan sudah seminggu ini tidak dirasakan. Betul dok. Ada yang mau ditambahkan Pak, atau mungkin ada yang kurang saya tanyakan dari keluhan-keluhannya Bapak? Tidak ada dok. Baik, tidak ada yang penting. Jadi berdasarkan dari semua informasi yang saya dapatkan dari hasil analisis Pak, di sini saya curiga bahwa semua keluhan yang Bapak rasakan, yang Bapak sampaikan, ini mengarah kepada suatu penyakit yang biasa kita sebut dengan konjungtivitas Pak, atau adanya peradangan pada daerah konjungtiva di matanya Bapak. Namun ini belum pasti Pak, ini masih kecurigaan karena masih ada beberapa penyakit lain yang memiliki gejala yang serupa seperti yang Bapak rasakan. Seperti misalnya konjungtivitis viral, ini yang konjungtivitis yang disebabkan karena virus,
Bisa juga karena konjungtivitis bakteri, ini disebabkan karena bakteri, ataupun konjungtivitis alergi, ini yang disebabkan karena alergi. Nah, untuk menunjang dari diagnosis tersebut, kita memerlukan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan Pak, berupa pemeriksaan fisis, yaitu pemeriksaan ketajaman mata atau pemeriksaan visus. Bisa juga kita lakukan pemeriksaan slit lamp. Di sini nanti akan ada ditembakkan cahaya kecil yang bisa memperjelas lagi pengamatan di dalam matanya Bapak, ataupun bisa juga kita lakukan pengambilan sampel cairan di matanya Bapak. Nah, di sini kita akan lakukan kultur bakteri untuk mengetahui apa sih penyebab dari matanya Bapak yang merah sekarang ini. Jadi apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan lanjutannya, Pak? Bersedia dong. Baik. Baik Pak, jadi keluhannya itu penglihatannya kabur. Nah, untuk menegakkan diagnosis pastinya, kita memerlukan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan fisis, yaitu pemeriksaan visus. Tujuan dari pemeriksaan ini Pak, kita mau lihat atau menilai tingkat ketajaman dari penglihatannya Bapak. Nah, adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada pemeriksaan ini ada trial frame, ada pen light, penggaris, dan Snellen chart. Nah, caranya cukup mudah Pak. Nanti saya akan mengaturkan posisi Bapak dengan jarak 6 meter dari tembok, dan Bapak cukup duduk diam menghadap ke tembok yang telah saya tempeli Snellen chart. Nah, di situ nanti saya akan menunjukkan huruf satu persatu dan meminta Bapak untuk menebak huruf apa yang Bapak lihat. Nah, pada pemeriksaan ini kita lakukan pada kedua matanya Bapak. Namun dikarenakan kita tidak bisa melakukan secara bersamaan pada kedua mata, maka pada saat nanti saya lakukan pemeriksaan pada misalnya bola mata kanan, saya akan meminta Bapak untuk menutup matanya menggunakan tangan, atau nanti saya akan tutup pakai occluder. Jadi Pak, bagaimana Pak, dimengerti atau ada yang mau ditanyakan? Mengerti dok. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaannya Pak? Bersedia. Baik, sebelum kita lakukan pemeriksaannya, kita lakukan terlebih dahulu pengukuran distansi pupilnya Bapak. Tapi Pak, silakan dilihat ke tangan saya. Ya dok. Pak, dipindahkan, dilihat ke sini. Baik, sekali lagi Pak, ke sini. Nah, di sini saya dapatkan itu distansi pupilnya Bapak 60. Iya. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaannya. Silakan Bapak bersiapkan diri dan menuju ke kursi yang telah disiapkan. Iya dok. Baik, jadi kita mulai pemeriksaannya di Pak. Bagaimana Pak, bisa dilihat dengan jelas di sini gambarnya Pak? Bisa dok. Baik, jadi kita mulai dengan memeriksakan mata kanannya Bapak. Jadi mohon mata kirinya ditutup di Pak. Iya Nah, dok. bisa dimulai ditebak ini huruf apa Pak? E, Baik, F, P, T, O, Z, baik sekali Pak. Selanjutnya, L, B, E, O. baik. Nah, di sini pada angka keempat pasien sudah tidak bisa menebak dengan baik. Jadi kita catat untuk VOD-nya itu visual oculi dextranya pasien 20/70. Selanjutnya Pak, kita ganti untuk memeriksakan mata kirinya. Silahkan ditutup mata kanannya. Iya dok. Dan bisa mulai ditebak ini huruf apa Pak? E, Selanjutnya, F, ya, P, baik sekali Pak. T, Ya, O, ya, Z, baik sekali Pak. Kita lanjut. L, Ya, P, ya, E, ya, D, ya. Kita lanjut Pak. Silakan difokuskan. P, Silakan. E, C, F, D, Baik sekali Pak. Selanjutnya, B, O. ya baik. Di sini pada angka 6 pasien sudah salah menebak. Jadi kita catat untuk VOS atau visual oculi sinistra dari pasien adalah 20/40. Baik, jadi selanjutnya saya akan melakukan interpretasi hasil dari yang kita dapatkan di Pak. Iya Nah, dok. pada VOD atau visual oculi destra atau ketajaman penglihatan mata kanannya Bapak, di sini saya dapatkan 20/70. Artinya di sini Bapak masih bisa melihat pada jarak 20 meter, di mana pada orang normal mereka bisa melihat pada jarak 70 meter. Nah, untuk VOS atau visual oculi sinistra atau ketajaman penglihatan mata kirinya Bapak di sini itu 20/40. Artinya pada jarak 20 meter Bapak bisa melihat, namun pada orang normal mereka masih bisa melihat pada jarak 40 meter. Nah, di sini kedua hal ini mengindikasikan bahwa mata Bapak mengalami penurunan ketajaman penglihatan. Nah, di sini mata kanannya mengalami penurunan yang lebih berat. Nah, adapun pada kasus lain Pak, bisa kita dapatkan misalnya tadi pada saat menunjukkan huruf yang paling besar,
apabila Bapak sudah tidak bisa sebutkan, maka kita bisa lakukan lanjutkan pemeriksaan melakukan counting finger. Ini visusnya itu 1/60 dalam 1 meter. Namun apabila belum bisa melihat untuk counting fingernya, maka kita lakukan pemeriksaan hand movement, di mana di sini ketajaman visusnya itu dia 1/300 dalam 1 meter juga. Namun apabila belum bisa melihat untuk hand movementnya, maka kita lakukan light perception dengan cara diberikan kilatan cahaya. Di sini untuk visusnya sudah 1/tak terhingga dalam 1 meter juga. Nah baik, sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa dari hasil yang kita dapatkan, baik itu ketajaman mata penglihatan mata kanan maupun kiri, kirinya Bapak mengalami penurunan ketajaman. Nah, mengindikasikan bahwa hal ini dalam keadaan tidak normal di Pak. Nah, maka dari situ saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk menilai penyebab dari hal tersebut. Apakah karena kelainan refraksi yang membutuhkan kacamata atau ada penyebab lainnya Pak? Jadi bagaimana? Ada yang mau ditanyakan Pak atau sudah jelas? Baik, jadi pemeriksaan sudah selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat terus Pak. Iya dok, kasih dok.